Hai Tribuners, berjumpa lagi di segmen populer Tribun Bali hari ini, Selasa 4 Agustus 2020. Nah, berikut 3 berita populer Tribun Bali hari ini bersama saya, Ahmad Firiski Irwan. Berita pertama, mengaku dosen dan berkedok penelitian swinger. Pria ini diduga lakukan pelecehan seksual. Pria berinisial BA yang mengaku sebagai dosen di sebuah universitas di Yogyakarta tengah menjadi sorotan. Ia dilaporkan telah melakukan dugaan pelecehan seksual dengan berkedok pada penelitian tentang swinger. Dikutip dari kompas.com, jumlah korban sudah mencapai 50 orang. Salah satu penyintas IA menceritakan pelecehan seksual berkedok swinger itu lewat Facebooknya dan menjadi viral. Menurutnya, sejak postingan di akun Facebook yang viral, sampai saat ini sebanyak 50 laporan korban yang masuk. Penyintas kebanyakan dihubungi oleh BA melalui chat media sosial atau telepon. IA mengatakan BA menghubunginya pada Januari 2019. Sebelum menghubungi, BA meng-add akun Facebooknya. Awalnya BA menjalin komunikasi via chat Facebook. BA mengaku akan melakukan penelitian. BA sempat menghubungi ia sebanyak 2 kali, namun pembicaraan dalam telepon itu dirasa aneh. BA memang sengaja masuk ke grup-grup untuk mencari target. Terkait peristiwa tersebut, ia kemudian memposting di media sosial Facebooknya. BA lantas meminta seseorang untuk menghubungi IA guna meminta maaf. Berita kedua, pasien sembuh di Bali capai 85,75%. Angka kesembuhan COVID-19 di Bali sudah mencapai 3.026 kasus. Jumlah tersebut setelah ada penambahan pasien sembuh sebanyak 55 orang pada Senin 3 Agustus 2020. Dengan kata lain, pasien COVID-19 yang telah dinyatakan sembuh di Bali kini sudah 85,75%. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali juga kembali mencatat nihil kasus meninggal, sehingga jumlahnya tetap 48 kasus, atau 1,36%. Meski demikian, jumlah pasien positif COVID-19 juga masih terus bertambah. Per Senin 3 Agustus 2020, ada penambahan pasien positif COVID-19 sebanyak 41 orang. Penularannya terjadi melalui transmisi lokal, sehingga jumlah kumulatif kasus positif COVID-19 di Bali mencapai 3.529 kasus. Pasien positif COVID-19 di Bali masih didominasi oleh kasus yang penularannya melalui transmisi lokal. Jumlahnya mencapai 3.138 kasus. Sedangkan untuk pasien positif dalam perawatan, kini jumlahnya 455 orang, terdiri dari 454 WNI dan 1 WNA. Mereka dirawat di 17 rumah sakit dan dikarantina di Bapelkesmas UPT Nyitdah, Wisma Bima, Hotel Ibis, Hotel Grand Mega, dan BPK Pering. Berdasarkan peta sebaran kasus, Kota Denpasar masih menjadi wilayah dengan jumlah positif COVID-19 terbanyak di Bali. Jumlahnya tercatat sebanyak 1.355 kasus hingga Senin 3 Agustus 2020 kemarin. Berita ketiga, pemilik kos di Denpasar sudah bisa terima penghuni baru, tapi ada syaratnya. Pemkot Denpasar sempat melarang pemilik kos menerima penghuni baru sejak merebaknya pandemi COVID-19 bulan Maret lalu. Kini, pemilik kos di Kota Denpasar sudah bisa menerima penghuni baru asal memenuhi sejumlah persyaratan. Kebijakan ini sejalan dengan dibukanya kunjungan wisatawan Nusantara ke Bali sejak 31 Juli 2020. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Denpasar, Idewa Gede Rai menjelaskan, untuk penghuni kos baru yang berasal dari luar Bali wajib menunjukkan hasil rapid test negatif. Selain itu, mereka juga harus melapor kepada kepala lingkungan, kepala dusun atau ke desa kelurahan tempatnya berdomisili. Mereka juga dihimbau untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Sementara itu, bagi penghuni kos baru yang berasal dari luar Kota Denpasar namun masih di wilayah Bali,
Diwajibkan melapor diri ke kepala lingkungan, kepala dusun maupun ke kelurahan atau desa setempat. Sama seperti penghuni kos dari luar Bali, mereka juga harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Hal itu karena kasus transmisi lokal COVID-19 masih sulit diprediksi dan dideteksi. Sedangkan wajib lapor diri ke kepala lingkungan tempat tinggalnya merupakan langkah untuk tertib administrasi kependudukan. Berita populer hari ini disponsori oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, dan Ines Kosmetik. Demikian berita populer di Tribun Bali hari ini. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.